Silakan. Ya, oke, siap. Baik, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang atau selamat sore rekan-rekan yang di Indonesia Timur. Salam pengadaan, salam sehat. Berjumpa lagi dengan Muji Santosa Training and Consulting yang rutin menyelenggarakan webinar terkait dengan pengadaan barang dan jasa dan hal-hal lainnya yang berhubungan dengan proses pengadaan barang dan jasa pemerintah. Pada hari ini, tepat di 4 Oktober 2021, kita akan bersama-sama mengikuti webinar terkait dengan penyusunan dokumen pemilihan pekerjaan konstruksi sesuai dengan regulasi terbaru ya, per LKPP 12/2021. Jadi sekarang sudah model namanya Cak Mus ya, model dokumen pemilihan ya. Betul. Kalau dulu adalah standar dokumen pemilihan, saat ini adalah model dokumen pemilihan. Baik. Nah, sebelum kita mulai, saya bacakan kembali tata tertib kegiatan dari workshop online ini. Yang pertama adalah silakan Bapak Ibu mengikuti kegiatan sesuai jadwal yang sudah ditentukan. Lalu nanti Cak Mustafa sebagai narasumber akan menyampaikan materi kurang lebih 45 menit. Kemudian dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab. Akan dipandu oleh saya selaku moderator. Kemudian silakan yang ingin bertanya klik tombol raise hand. Nah, dari awal kalau udah ada yang ingin bertanya silakan langsung klik tombol raise hand saja atau sampaikan di chat. Nanti kalau ada waktu kita bacakan kembali. Kemudian presensi kehadiran sekaligus post test akan disampaikan di chat Zoom ya setelah narasumber menyampaikan materi sebagai bukti kehadiran Bapak Ibu ya. Jadi nanti akan ditutup 10 menit setelah kegiatan ini selesai dilaksanakan. Mungkin itu tata tertibnya Bapak Ibu, seperti yang sudah bisa disimak dengan baik terlebih dahulu. Baik, sebelum memulai kegiatan ini, demi kelancaran kegiatan kita dan juga kondisi yang mudah-mudahan semakin membaik ya, jadi pertemuan-pertemuan offline bisa kembali kita laksanakan, mari kita sama-sama berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa. Berdoa selesai. Baik Bapak Ibu, narasumber telah hadir bersama kita. Ya sudah tidak asing lagi ya dengan labelnya tersendiri. Jadi CM, Cak Mustafa. Beliau adalah sama kami ya, pengelola PBJ Ahli Muda, juga Ahli Muda K3. Pokoknya sudah banyak makan asam garam Cak Mus ya. Ya, makannya asin ya. Di dunia pengadaan barang dan jasa. Kalau tidak asam urat, hipertensi lah ya ini ya. Jadi khusus hari ini sebenarnya apa ya Cak Mus ya, masih agak berhubungan juga ya dengan materi sebelumnya tentang evaluasi ya. Evaluasi penawaran, kualifikasi pada peralatan dan personal manajerial. Berarti evaluasi teknis ya Cak Mus ya pada pekerjaan konstruksi. Hari ini akan didiskusikan, akan dibahas bersama bagaimana cara menyusun dokumen pemilihannya. Gitu. Jadi sekarang kan apakah ada perbedaan nih setelah sebelumnya dokumen pemilihan ini disusun berdasarkan Permen PUPR 14 2021, saat ini mengacu ke Per LKPP 12 2021. Ralat tadi Permen PUPR 14 2020 ya. Saat ini diganti menjadi Per LKPP 12 2021. Oke, materi sudah disampaikan di chat Zoom juga, di grup-grup WA juga. Silakan dibaca sambil mendengarkan paparan. Yang tanpa buang waktu lagi, kita persilahkan kepada Cak Mustafa, layar dan waktu dipersilakan Cak Mus, 45 menit dari sekarang. Oke, siap. Saya izin share screen dulu ya. Kalau izin harus menyertakan surat, Cak. Oke, kelihatan Cak? Kelihatan. Oke, siap. Belum full. Ya, oke, sudah. OTW lah, OTW. Oke. Baik, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat selalu dan salam pengadaan. Baik, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Bapak Muji Santosa selaku Direktur Muji Santosa Training and Consulting. Yang saya hormati pula Cak Rangga dari bagian pengadaan Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung sebagai moderator pada siang hari ini. Yang saya hormati pula Prof. Muklis Isnaini dari bagian pengadaan barang jasa pemerintah Kota Kediri, serta Bapak Ibu peserta webinar atau kelas online MSTC pada siang hari ini yang berbahagia. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pada siang, mohon dikendalikan, Cak. Di unmute ya, di mute ya. Ini masalahnya yang punya Zoom yang belum mute tadi. Udah beres, Suklis beres. Oke, baik. Pada kesempatan siang hari ini, Bapak Ibu, saya kebetulan mendapatkan amanah dari Bapak Muji Santosa untuk menyampaikan penyusunan dokumen pemilihan pekerjaan konstruksi sesuai peraturan LKPP nomor 12 tahun 2021. Oke, seharusnya ini di awal ya Cak Rangga ya. Kemarin materi yang sebelumnya kan evaluasi ya Cak Rangga ya. Iya, betul. Nah, ini persiapan tahun depan, Cak. Oh, persiapan tahun depan. Memang seharusnya di awal penyusunan dokumen dulu baru evaluasi. Tapi tidak ada salahnya, tidak ada yang salah. Yang penting kan kita berbagi dan berdiskusi ya Cak Rangga ya. Saya di sini saya anggap bukan bagian narasumber Bapak Ibu, hanya sekedar menyampaikan terkait informasi yang ada di Perlem, yang ada di MDP, juga pengalaman-pengalaman saya sebagai pokja pemilihan dalam menyusun dokumen pemilihan pekerjaan konstruksi. Tentunya dapat didiskusikan, bisa jadi ada peserta yang di Zoom ini ada yang tidak sepakat, bisa jadi ada yang sepakat. Monggo. Kita lanjut ya, ini sekilas tentang kami. Kami berdua sama Cak Rangga ada di Mr. Musang PBJ Channel yang membahas PBJ dengan canda dan tawa. Oke, lanjut ya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, karena pada siang hari ini kita akan membahas pekerjaan konstruksi, tentunya kita harus paham dulu apa sih yang dimaksud pekerjaan konstruksi itu. Pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan. Itu adalah masuk pekerjaan konstruksi. Artinya ada pekerjaan pengecatan pun di bangunan, suatu bangunan. Itu kan pekerjaan pemeliharaan, berarti sudah termasuk ke dalam pekerjaan konstruksi. Karena masih ada ya Cak Rangga ya, teman-teman di tempat lain masih dimasukkan ke jasa lainnya. Seharusnya konstruksi. Masih. Nah, oke. Lanjut ya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, karena berbicara tentang konstruksi tentunya tidak terlepas dari dasar hukum. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang jasa konstruksi. Ada PP Nomor 14 Tahun 2021, yaitu tentang perubahan atas PP Nomor 22 Tahun 2020 tentang peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang 2 Tahun 2017 tentang jasa konstruksi. Tentunya karena proses pengadaan barang jasa diatur secara khusus melalui Perpres 16 tahun 2018 beserta perubahannya, yaitu tentang pengadaan barang jasa pemerintah. Perubahannya sebagaimana kita ketahui yaitu Perpres 12 tahun 2021. Terus terkait petunjuk teknis pelaksanaan atau pedoman pelaksanaan pengadaan barang jasa diatur pada peraturan LKPP nomor 12 tahun 2021. Tentunya masih banyak ya Cak Rangga, peraturan perundangan yang terkait dengan pekerjaan konstruksi yang tidak kita sebutkan satu persatu. Nanti akan kami tuangkan di dalam ketentuan umum, contoh dokumen pemilihan yang akan kami share. Oke, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sebagaimana kita ketahui bahwa proses tender pekerjaan konstruksi sifatnya adalah relaksasi, di mana kebutuhan saat pelaksanaan pekerjaan yang tertuang dalam spek. Bagaimana
kebutuhan sumber daya pada saat pelaksanaan pekerjaan di lapangan yang ditetapkan dalam spesifikasi teknis wajib dipenuhi saat pelaksanaan pekerjaan di lapangan oleh penyedia. Sedangkan persyaratan yang ditetapkan dalam LDP hanya sifatnya yang utama-utama saja, bukan seluruh kebutuhan pelaksanaan pekerjaan di lapangan. Itu sifatnya relaksasi. Kita harus paham dulu bahwa proses tender adalah proses relaksasi, memberikan kemudahan kepada penyedia. Tidak seperti dulu lagi acara enggak yang syaratnya banyak banget, kadang susah dipenuhi. Oke. Berbicara tentang pekerjaan konstruksi, Bapak Ibu, tak lepas dari segmentasi pekerjaan konstruksi berdasarkan Perpres 12 tahun 2021, di mana untuk kualifikasi usaha kecil yaitu sampai dengan 15 miliar, sedangkan untuk menengah yaitu di atas 15 miliar sampai dengan 50 miliar. Sedangkan untuk segmentasi besar, Bapak Ibu, di atas 50 miliar. Jadi kalau yang dulu sampai dengan 2,5 miliar adalah kecil, pada saat Permen PUPR 14, sedangkan di Perlem 12 tahun 2021 itu atau di Perpres 12 tahun 2021 bahwa kecil sampai dengan 15 miliar. Oke. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, karena berbicara penyusunan dokumen pemilihan tentang pekerjaan konstruksi, tentunya tidak lepas dari tahapan pengadaan barang jasa, yaitu mulai perencanaan, persiapan pengadaan, pemilihan penyedia, persiapan pemilihan, yang keempat pemilihan penyedia, yang kelima pelaksanaan kontrak dan serah terima. Yang akan kita bahas tentunya pada siang hari ini sedikit membahas tentang persiapan pengadaan dan sampai dengan persiapan pemilihan, karena kita hanya sampai nyusun dokumen pemilihan. Oke, lanjut. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, dokumen persiapan pengadaan itu ditetapkan oleh PPK yang berisi antara lain spesifikasi teknis dan gambar, HPS serta rancangan kontrak. Nah, setelah penetapan dokumen persiapan pengadaan tersebut sudah ditetapkan oleh PPK, maka PPK membuat paket di aplikasi SPSE dan disertai dengan SKPPK, dokumen anggaran belanja, ID paket RUP, dan rencana waktu penggunaan barang jasa, maka PPK mengirimkanlah kepada Kepala UKPBJ untuk dilakukan proses tender. Selanjutnya, Kepala UKPBJ akan menugaskan Pokja pemilihan untuk melakukan proses pemilihan penyedianya. Oke, lanjut. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, terhadap dokumen persiapan pengadaan yang saya sebutkan tadi, spesifikasi teknis dan gambar, HPS, serta rancangan kontrak harus dilakukan review oleh Pokja pemilihan. Khusus untuk pekerjaan konstruksi, Bapak Ibu, idealnya dilakukan rapat bersama antara Pokja pemilihan melibatkan PPK. Kebiasaan kami, saya pribadi sebagai Pokja, Bapak Ibu, pada saat melakukan rapat review paket persiapan pengadaan, dokumen persiapan pengadaan, kami selalu PPK minta didampingi oleh konsultan perancang. Jika PPK memiliki tim teknis atau tenaga ahli, harus dilibatkan juga pada saat rapat. Nah, khusus personil K3 konstruksi, jika tim Pokja pemilihan ada yang memiliki sertifikat ahli K3 konstruksi, maka cukup oleh Pokja pemilihan. Tapi apabila anggota tim dari Pokja pemilihan tidak ada yang bersertifikat ahli K3 konstruksi atau petugas keselamatan konstruksi, tentunya meminta PPK untuk menghadirkan personil K3-nya. Oke, lanjut. Nah, Bapak Ibu sekalian yang hormati, dokumen persiapan pengadaan yang direview itu apa saja sih sebenarnya? Yang pertama spesifikasi teknis atau DED yang terdiri dari ada bahan bangunan di dalamnya, ada peralatan konstruksi. Peralatan konstruksi sudah dibatasi ya Bapak Ibu sejak SE 22 tahun 2020 bahwa para peralatan utama untuk nilai HPS sampai dengan 100 miliar itu maksimal 6 jenis dan masing-masing jenis peralatan hanya 3 unit. Namun kadang-kadang masih ada cara enggak ya PPK yang mensyaratkan peralatan utama itu lebih dari 6. Enggak tahu tujuannya apa, mungkin masih ada kan ya. Sebagaimana kita ketahui PPK itu masih mempersulit penyedia, artinya supaya mengarah kepada penyedia tertentu. Juga ada peralatan bangunan.
metode pelaksanaan. Nah, pastikan kembali Bapak Ibu bahwa metode pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan oleh PPK sudah menggambarkan urut-urutan pekerjaan mulai pekerjaan persiapan sampai dengan selesai. Karena apa? Karena sampai dengan nilai paket 50 miliar, metode pelaksanaan pekerjaan tidak dikompetisikan Bapak Ibu. Tugasnya PPK untuk menetapkannya. Kecuali untuk nilai paket di atas 50 miliar, maka metode pelaksanaan akan dikompetisikan. Itu pun dibatasi Bapak Ibu. Untuk nilai HPS sampai dengan 100 miliar, paling banyak tiga paket, mohon maaf, tiga pekerjaan utama. Sedangkan di atas 100 miliar, maksimal adalah 4 pekerjaan utama yang metode pelaksanaannya dikompetisikan. Juga jabatan kerja konstruksi. Ini juga berdasarkan kualifikasi usaha. Di samping itu khusus untuk personil K3 konstruksi berdasarkan risiko keselamatan konstruksinya. Jadi nanti akan sampai ke sana ya Bapak Ibu. Yang kedua HPS Bapak Ibu. Pastikan kembali Bapak Ibu bahwa PPK dalam menyusun HPS ada historisnya Bapak Ibu. Ada dasar penetapan harga satuannya. Kalau upah kebiasaan kami di Jawa Timur mulai tahun ini sudah memastikan bahwa HPS-nya PPK khusus upah sudah berdasarkan UMK, upah minimum kabupaten kota setempat di mana lokasi pekerjaan berada. Sedangkan bahan dan alat harus berdasarkan survei pasar, harga pasar terkini Bapak Ibu. Selanjutnya masih banyak PPK itu dalam menyampaikan file HPS belum ditetapkan tanggalnya. Yang perlu diingat bahwa umur HPS adalah 28 hari kerja. Harus masih berlaku sampai dengan batas akhir pemasukan penawaran. Itu harus direview jika belum ditetapkan tanggalnya, minta PPK untuk menetapkan tanggalnya. Tentunya sesuai dengan kapan pelaksanaan survei harga tersebut dilakukan. Selanjutnya volume, satuan pekerjaan, dan biaya penerapan SMKK yang ada 9 komponen ya Bapak Ibu. Masih banyak PPK, mohon maaf, kadang-kadang masih belum tahu ada Permen PUPR nomor 10 tahun 2021 tentang SMKK, bahwa PPK di dalam HPS-nya harus menetapkan biaya penerapan SMKK yang 9 komponen dan merupakan mata pembayaran tersendiri, bukan merupakan bagian dari biaya pelaksanaan pekerjaan persiapan ataupun biaya umum. Selanjutnya rancangan kontrak Bapak Ibu. Bahwa rancangan kontrak itu sudah merupakan bagian yang dikompetisikan, Cak Rangga ya. Cak Rangga dengar? Cak Rangga? Jelas dengar. Kayak di sambil mangan ya. Oke. Orang. Ora ya. Bahwa rancangan kontrak merupakan bagian yang dikompetisikan ya Bapak Ibu. Tidak boleh berubah sampai dengan penandatangan kontrak sebagaimana kita ketahui di klausul 44.4 di IKP Bapak Ibu, bahwa PPK pejabat penandatanganan kontrak dan penyedia tidak boleh merubah substansi dokumen pemilihan kecuali mempersingkat jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang akan melewati batas akhir tahun anggaran. Itu harus final Bapak Ibu. Masih banyak sampai detik ini PPK yang menyampaikan rancangan kontrak ya kosongan, cara nggak ya copy paste kadang-kadang dari paket lain. Itu harus dilakukan review, terutama di pasal 2 lingkup pekerjaan. Itu juga harus jelas, harus sesuai dengan lingkup pekerjaan yang akan ditenderkan. Demikian juga SSUK dan SSKK. Di sana diatur semua, apa yang tidak diatur di SSUK maka harus diatur di dalam SSKK. Pastikan kembali semua klausulnya sudah ditetapkan oleh PPK karena tidak boleh berubah sampai dengan penandatanganan kontrak kecuali jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang akan melewati batas akhir tahun anggaran. Selanjutnya dokumen anggaran belanja. Pastikan ketersediaan anggarannya dan memastikan apakah anggarannya sudah disahkan atau tidak. Dan terkait ID RUP Bapak Ibu, memastikan bahwa kode RUP sama dengan paket yang akan ditenderkan. Masih banyak PPK melakukan inisiasi paket ternyata tidak dilakukan update RUP, sehingga paket yang sudah dibuat kodenya tidak sama dengan RUP yang dilakukan inisiasi atau dilakukan perubahan. Terus memastikan apakah paket tersebut sudah diumumkan oleh PPK pada aplikasi Sirup. Sebagaimana kita ketahui bahwa sesuai perlem yang baru Sirup sampai dengan 31 Maret ya Cak Rangga ya, tahun anggaran berjalan. Maret. Maret. Kalau kemarin kan sampai dengan batas akhir tahun anggaran. Kemarin kalau tahun anggarannya tahun anggaran sekarang. Oke,
terkait waktu penggunaan barang jasa, Bapak Ibu, Pokja harus memastikan waktu mulainya pemilihan, juga memastikan waktu penggunaan barang jasanya. Apakah masih cukup paket tersebut ditenderkan dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang ada, nggih. Sebagaimana kita ketahui, tender pekerjaan konstruksi kisaran waktunya antara 20 sampai dengan 30 hari kalender. Kalau tidak ada sanggah banding ya cara. Kalau ada sanggah banding tentunya molor lagi. Terus terkait analisis pasar, Bapak Ibu, bahwa Pokja juga memastikan ketersediaan pelaku usahanya. Terus yang kedua, menentukan juga metode kualifikasi dan atau metode pemilihan penyedia. Dan terakhir terkait dokumen RKK, Bapak Ibu, pastikan kembali bahwa PPK sudah menetapkan uraian pekerjaan yang memiliki tingkat risiko terbesar, nggih, Bapak Ibu, nggih. Terus juga memastikan penetapan tingkat risiko keselamatan konstruksinya. Masih banyak PPK di dalam dokumen speknya kita tanya, misalkan dia mensyaratkan ahli muda K3 konstruksi pengalaman 3 tahun. Begitu kita tanya, penetapan tingkat risikonya kecil, sedang atau besar ya Pak? Tidak tahu, ternyata berdasarkan keinginan semata. Ini kaitannya masalahnya dengan persyaratan personil K3 konstruksi ya Cak Rangga ya. Oke, lanjut. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, lanjut setelah review selesai Bapak Ibu, maka Pokja melakukan persiapan pemilihan penyedia, dimulai dari penetapan metode pemilihannya, metode kualifikasinya, persyaratan penyedianya, termasuk metode evaluasi penawarannya, Bapak Ibu, nggih. Terus metode penyampaian penawaran, 1 fail, 2 fail, 1 tahap atau 2 tahap kan ada, nggih. Ini yang saya contohkan adalah 1 fail, Bapak Ibu. Terus penyusunan dan penetapan jadwal pemilihan, bahwa berdasarkan Perlem 12 tahun 2021, jadwal pelaksanaan berdasarkan hari kalender sudah berubah dari yang kemarin. Kalau Perlem 9 kan berdasarkan hari kerja, sekarang hari kalender, cuman ada beberapa tahapan yang harus diakhiri pada hari kerja dan jam kerja, contohnya pemilihan pengumuman. Terus yang kedua, unleashing itu juga harus dilakukan pada hari kerja, jam kerja juga. Batas akhir pemasukan penawaran juga harus hari kerja dan jam kerja. Dan seterusnya, sampai masa sanggah juga demikian. Terus terakhir, penetapan jaminan penawaran, khusus nilai HPS di atas 10 miliar. Dan sanggahan banding. Sanggah banding ini kan harus disampaikan kemana sanggahannya, nilai jaminan sanggah bandingnya berapa, itu juga sudah harus dipersiapkan oleh Pokja pemilihan dan ditetapkan. Oke, nah Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sesuai sebagaimana kita ketahui nggih, bahwa proses tender pekerjaan konstruksi juga sudah berdasarkan peraturan LKPP nomor 12 tahun 2021 yang isinya terdiri dari 1 pedoman pelaksanaan pengadaan, yang kedua model dokumen pemilihan. Nah, model dokumen pemilihan ini dapat dimodifikasi oleh Pokja pemilihan sesuai kebutuhannya. Namun yang pasti tidak boleh bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan, kecuali mempertegas nih Bapak Ibu. Nanti ada di contoh dokumen pemilihan yang kami sampaikan di materi ini. Nah, bagaimana jika terjadi pertentangan ketentuan antara yang tertuang di dalam pedoman pelaksanaan pengadaan dan model dokumen pemilihan, maka yang berlaku adalah yang tertuang atau tercantum di dalam pedoman pelaksanaan pengadaan. Oke, lanjut. Oke, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, karena materi hari ini adalah penyusunan dokumen pemilihan pekerjaan konstruksi, maka kita harus memahami apa sih yang dimaksud dokumen pemilihan itu. Bahwa dokumen pemilihan yaitu dokumen yang dibuat oleh Pokja pemilihan atau pejabat pengadaan kalau pekerjaan konstruksi nilainya di bawah 200 juta ya, yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati para pihak dalam pemilihan penyedia. Siapa para pihak tersebut? Tentunya jika paket konstruksinya di atas 200 juta, tentunya para pihaknya adalah Pokja pemilihan dan penyedia. Namun jika pekerjaan nilai HPS-nya di bawah 200 juta, maka para pihaknya adalah pejabat pengadaan dan penyedia. Bahwa dokumen pemilihan itu disusun berdasarkan dokumen persiapan pengadaan yang ditetapkan oleh PPK dan telah direview oleh Pokja pemilihan atau pejabat pengadaan. Artinya apa? Bahwa Pokja pemilihan tidak boleh seenaknya menetapkan syarat
Kalau PPK menetapkan syarat peralatan utama, misalkan ada 6 jenis masing-masing 3 unit, tidak boleh dirubah serta-merta oleh Pokja Pemilihan menjadi 4 jenis misalkan, atau masing-masing menjadi 2 unit atau 1 unit, tidak boleh. Jadi harus berdasarkan dokumen persiapan pengadaan yang telah dirapatkan bersama antara Pokja Pemilihan dan PPK. Nah, dokumen pemilihan itu terdiri atas yang pertama dokumen kualifikasi. Yang kedua, karena ini membahas tender, tentunya dokumen tender, kan gitu nggih. Oke, lanjut. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, dokumen kualifikasi itu terdiri dari apa saja sih sebetulnya? Yang pertama LDK, yang kedua formulir isian kualifikasi, yang ketiga petunjuk pengisian data kualifikasi dan tata cara evaluasinya. Nah, sedangkan dokumen tender mulai dari ketentuan umum, pengumuman, IKP, LDP, bentuk dokumen penawaran, rancangan kontrak. Nah, rancangan kontrak ini juga sudah diupload oleh PPK pada aplikasi SPSE. Dipastikan kembali sudah harus final ya Bapak Ibu. Terus spesifikasi teknis dan gambar. Kadang-kadang PPK sudah upload spek di aplikasi SPSE. Begitu dilakukan rapat review oleh Pokja bersama PPK dan timnya, itu ternyata ada perubahan. Namun ternyata spek yang ada di aplikasi SPSE belum diubah oleh PPK. Itu masih kadang terjadi. DED serta selanjutnya contoh bentuk dokumen lain, salah satunya dokumen RKK yang harus dibuat oleh peserta tender. Oke. Nah, terkait metode kualifikasi Bapak Ibu. Yang pertama pasca kualifikasi, yaitu proses evaluasinya dilakukan setelah penyampaian dokumen penawaran. Ini khusus untuk pekerjaan yang bersifat tidak kompleks Bapak Ibu. Nah, sedangkan yang prakualifikasi, proses evaluasi kualifikasinya dilakukan sebelum penyampaian dokumen penawaran. Nah, ini untuk pekerjaan konstruksi yang bersifat kompleks nih Bapak Ibu. Nah, apa sih pekerjaan yang bersifat kompleks itu? Yaitu pekerjaan yang memiliki risiko tinggi, menggunakan teknologi tinggi, juga jika menggunakan peralatan yang didesain khusus dan atau sulit didefinisikan, apa cara enggak kok angel macam sulit didefinisikan secara teknis bagaimana cara memenuhi kebutuhan barang jasanya. Dan penentuan tingkat kompleksitas pekerjaan konstruksi ditetapkan oleh PPK pada tahap identifikasi kebutuhan, pada tahap perencanaan, bukan mau tender baru ditetapkan. Itu sudah ditetapkan pada saat perencanaan pengadaan. Identifikasi kebutuhan tentunya N-1, jika tahun ini 2021 berarti sudah ditetapkan di tahun anggaran 2020 yang lalu pada saat merencanakan pengadaan barang jasanya. Oke, nah terkait penetapan persyaratan penyedia Bapak Ibu. Ada 3 persyaratan. Yang pertama administrasi, yang kedua teknis, dan yang ketiga kualifikasi. Persyaratan administrasi terdiri dari surat penawaran. Nah, surat penawaran Bapak Ibu ini menggunakan template yang ada pada aplikasi SPSE. Masih ada kadang-kadang Pokja Pemilihan yang minta dia menyampaikan dokumen aslinya yang berkop, bertanda tangan basah, bermeterai kadang-kadang ya. Itu sudah tidak ya Bapak Ibu. Surat penawaran yang menggunakan yang ada di aplikasi SPSE. Sedangkan untuk jaminan penawaran ini khusus nilai HPS di atas 10 miliar. Dan jika pesertanya ber-KSO, maka peserta tender harus menyampaikan surat perjanjian KSO-nya. Nah, terkait persyaratan teknis Bapak Ibu, ada persyaratan metode pelaksanaan, ini khusus kualifikasi besar dan kompleks ya, dan pekerjaan kompleks. Itu diatur di IKP, di Perlem 12 juga, bahwa untuk nilai HPS di atas 50 miliar sampai dengan 100 miliar, maka metode pelaksanaan paling banyak 3 pekerjaan utama yang dikompetisikan. Sedangkan untuk HPS di atas 100 miliar, maka paling banyak 4 pekerjaan utama yang dikompetisikan. Selanjutnya personil manajerial, nanti kami jelaskan di slide berikutnya. Ya. Juga peralatan utama, dan dokumen subkontrak, ini khusus untuk kualifikasi menengah dan besar, ya Bapak Ibu. Dan yang kelima, dokumen RKK. Di Perlem 12, Bapak Ibu, mengatur persyaratan lainnya. Ya. Ini wajib mendapatkan persetujuan pejabat tinggi Pratama. Dan dilakukan pada setiap paket pekerjaan. Yang pasti ada ketentuan di Perlem 12, kalau tidak salah di halaman 53. Itu tidak bertentangan dengan prinsip pengadaan, etika pengadaan, dan ketentuan perundang-undangan.
kriteria evaluasinya diuraikan secara rinci dan terukur. Dan persyaratan harus mempertimbangkan persaingan usaha yang sehat dan jangka waktu pemenuhan persyaratan. Jadi ada ketentuan-ketentuan jika PPK ingin menambahkan persyaratan lainnya. Tapi sebagai Pokja wajib melakukan review relevansi penambahan syarat tersebut. Apakah berdasarkan kebutuhan pekerjaan atau hanya untuk membatasi persaingan usaha. Ternyata jika tujuannya untuk mempersulit peserta tender atau membatasi persaingan usaha karena sulit dipenuhi oleh peserta yang lain, pastikan kembali persyaratan tersebut dipertanyakan ya Bapak Ibu. Karena mohon maaf, jika paket tersebut terjadi, mohon maaf ya, kadang-kadang sudah pelaksanaan pekerjaan, paket tersebut ada dalam tanda kutip pengaduan ya. Tentunya jika ada penambahan syarat yang membatasi persaingan sedangkan Pokja tidak mempertanyakan, tidak melakukan review, itu menjadi masalah ya. Pastikan kembali, dipertanyakan. Kalau memang itu memang penting sesuai kebutuhan pekerjaan, ya silahkan. Tapi kalau tidak, hanya untuk membatasi, pastikan kembali persyaratan tersebut dibatalkan, ya Bapak Ibu. Ya. Terus untuk persyaratan kualifikasi, terdiri dari administrasi kualifikasi dan teknis kualifikasi. Oke Bapak Ibu, selanjutnya terkait syarat personil manajerial, ya Bapak Ibu. Sebagaimana kita ketahui, jika kualifikasi usahanya kecil, maka cukup pelaksana, personil pelaksana ya Bapak Ibu dengan sertifikat kompetensi SKT tentunya. Yang kedua, petugas keselamatan konstruksi atau ahli K3 konstruksi atau ahli keselamatan konstruksi. Kualifikasi kecil tidak selamanya risiko keselamatan konstruksinya kecil. Artinya, jika risiko keselamatan konstruksinya kecil, maka cukup mempersyaratkan petugas keselamatan konstruksi tanpa syarat pengalaman. Jika kualifikasi usaha kecil, namun ternyata risikonya sedang, Bapak Ibu, boleh PPK menetapkan syarat ahli K3 konstruksi, ahli muda K3 konstruksi pengalaman 3 tahun atau ahli madya tanpa pengalaman. Jadi kualifikasi kecil tidak selamanya risiko keselamatan konstruksinya kecil. Berdasarkan penetapan tingkat risiko keselamatan konstruksi yang sudah ditetapkan oleh konsultan perancang dan disetujui oleh PPK atau pengguna jasa. Yang kedua, untuk kualifikasi menengah atau besar. Personil manajerialnya yang disyaratkan terdiri dari 4. Manajer pelaksanaan atau proyek, manajer teknik, manajer keuangan, dan ahli K3 konstruksi atau ahli keselamatan konstruksi. Jika kualifikasinya besar, manajer tekniknya boleh lebih dari 1, ya Bapak Ibu. Nah, terus terkait jumlah personil, disyaratkan hanya 1 orang untuk masing-masing jabatan. Terus untuk HPS di atas 50 miliar, manajer teknisnya maksimal 2 personil ya Bapak Ibu. Sedangkan untuk kualifikasi DAH besar untuk HPS di atas 100 miliar, manajer teknisnya disyaratkan maksimal 3 personil. Sedangkan untuk persyaratan SKA atau SKT-nya, sertifikat kompetensi, untuk kualifikasi kecil tidak mensyaratkan SKA. Kecuali SKA ahli K3 konstruksi atau ahli keselamatan konstruksi jika risiko keselamatan konstruksinya sedang atau besar. Jadi kualifikasi kecil bisa jadi risikonya sedang atau besar. Sedangkan untuk kualifikasi usaha menengah dan besar tidak mensyaratkan SKT. Jadi yang di sini itu semuanya SKA, kecuali manajer keuangan ya Bapak Ibu tidak mensyaratkan sertifikat. Yang penting memiliki pengalaman mengelola keuangan bidang apapun, tidak harus pekerjaan konstruksi. Oke, lanjut. Nah, untuk syarat sertifikat personil manajerial sesuai peraturan LKPP nomor 12 tahun 2021, setiap personil hanya disyaratkan 1 sertifikat kompetensi kerja. Enggak kayak dulu ya Cak Rangga ya. Misalkan manajer pelaksanaan harus memiliki 2 sertifikat ini dan ini kan begitu kalau dulu. Sekarang enggak, dibatasi hanya 1 sertifikat kompetensi kerja. Sedangkan untuk sertifikat personil K3 tidak boleh dibatasi hanya yang diterbitkan oleh salah satu lembaga sertifikasi profesi atau instansi yang berwenang sesuai ketentuan perundang-undangan. Kadang masih ada PPK
minta ahli K3 konstruksinya yang sertifikatnya diterbitkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan misalkan, atau yang diterbitkan oleh BNSP saja, atau oleh LPJK tidak boleh ya Bapak Ibu. Ketiga-tiganya diperbolehkan. Peserta terserah mau menawarkan diterbitkan LPJK, Kementerian Ketenagakerjaan ataupun BNSP, itu diperbolehkan. Oke, lanjut terkait syarat pengalaman personil manajerial ya Bapak Ibu. Untuk kualifikasi kecil, nilai HPS-nya sampai dengan 15 miliar, maka paling lama 2 tahun. Sedangkan untuk kualifikasi usaha menengah, yang nilai HPS-nya sampai dengan 50 miliar, tentunya paling lama hanya 4 tahun. Sedangkan untuk nilai besar, Bapak Ibu, untuk nilai HPS 50 miliar sampai dengan 100 miliar, syarat pengalaman paling banyak 5 tahun. Sedangkan untuk kualifikasi besar yang nilai HPS-nya di atas 100 miliar, dapat disyaratkan paling lama 8 tahun. Oke, terkait syarat pengalaman personil manajerial untuk khusus personil K3 konstruksi, Bapak Ibu, jika risiko keselamatan konstruksi yang ditetapkan adalah kecil, maka cukup mempersyaratkan petugas keselamatan konstruksi tanpa pengalaman. Sedangkan untuk risiko sedang, boleh ahli muda K3 konstruksi dengan pengalaman 3 tahun atau ahli madya dengan tanpa pengalaman. Sedangkan risiko keselamatan konstruksi besar, boleh dipersyaratkan ahli madya K3 dengan pengalaman 3 tahun atau ahli utama tanpa pengalaman. Sedangkan tingkat risiko keselamatan konstruksinya, penetapannya berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Apa di mana itu? Kan sebagaimana kita ketahui ada Permen PUPR nomor 10 tahun 2021 ya Bapak Ibu, tentang sistem manajemen keselamatan konstruksi. Itu pengganti ya, Permen PUPR nomor 21 tahun 2019 tentang SMKK itu sudah dicabut, diganti Permen PUPR nomor 10 tahun 2021 tentang SMKK. Jadi di sana bagaimana cara-cara penetapannya ada di sana semua diatur. Dan mohon maaf, sampai detik ini sebagaimana saya ketahui kalau ngundang konsultan untuk rapat review tidak tahu bahwa ada Permen PUPR nomor 10 tahun 2021. Artinya tugasnya Pokjang ya, menyampaikan kepada BPK, timnya ataupun konsultan perancangnya. Oke, terkait syarat pengalaman utama, peralatan utama Bapak Ibu. Kita harus paham dulu sih apa yang dimaksud peralatan utama. Peralatan utama adalah peralatan yang mendukung langsung dan sesuai kebutuhan untuk melaksanakan pekerjaan utama, atau kalau minjem bahasanya rangga mayor item lah gitu ya. Untuk nilai HP sampai dengan 100 miliar, paling banyak 6 jenis alat, dan masing-masing jenis hanya paling banyak 3 unit. Masih ada PPK sampai detik ini yang saya tahu, kalau paket masuk ke saya kadang masih mensyaratkan memiliki dump truck sebanyak 8 unit, 5 unit, tidak boleh, maksimal 3 unit. Wajib dilakukan review. Nah, untuk nilai HPS di atas 100 miliar, baru diperbolehkan mempersyaratkan 10 jenis peralatan utama. Dan masing-masing jenis peralatan utama paling banyak 3 unit. Nah, terkait bukti kepemilikannya, boleh milik sendiri, boleh sewa beli, juga boleh sewa. Masih ada PPK, Bapak Ibu, paket masuk ke saya, peralatan utama harus milik sendiri, itu tidak boleh ya Bapak Ibu. Sesuai peraturan perundang-undangan, tentunya di Perlem 12 tahun 2021, boleh milik sendiri, boleh sewa beli, ataupun sewa. Oke, terkait syarat dokumen RKK ya Bapak Ibu. Dokumen RKK terdiri dari 2 bagian. Yang pertama, fakta keselamatan konstruksi. Bagaimana kita ketahui, ada 7 fakta pernyataan ya Bapak Ibu. Kalau sesuai Permen PUPR nomor 7 yang lalu kan ada 6 ya fakta. Sesuai sejak Permen PUPR 14 tahun 2020, bahwa fakta pernyataan terdiri dari 7. Itu berlaku sampai sekarang. Dan ada 5 elemen SMKK. Apa saja sih 5 elemen SMKK? Terdiri dari kepemimpinan dan partisipasi pekerja. Juga yang kedua ada perencanaan keselamatan konstruksi, ada tabel B1, B2, bagaimana kita ketahui tabel B1 ada 16 kolom nih Bapak Ibu,
yang wajib diisi oleh PPK pada saat di dokumen persiapan pengadaan, dokumen RKK kan merupakan lampiran dokumen spek. Hanya kolom 1 nomor, kolom 2 uraian pekerjaan, dan kolom 3 identifikasi bahaya. Cukup dipilih 1 uraian pekerjaan yang memiliki tingkat risiko keselamatan konstruksi yang paling besar. Terus selanjutnya dukungan keselamatan konstruksi. Keempat ada operasi keselamatan konstruksi, dan yang kelima adalah evaluasi kinerja keselamatan konstruksi. Nah, Bapak Ibu, terkait persyaratan kualifikasi, yang pertama ada administrasi kualifikasi. Apa saja sih isinya? Yang pertama KSO, jika itu menengah dan besar, dan jika itu pesertanya juga ber-KSO. Perizinan berusaha di bidang jasa konstruksi. Kalau dulu di Permen PUPR memiliki SIUJK, tapi sejak Perlem 12 tahun 2021, perizinan berusaha di bidang jasa konstruksi. Sebagaimana kita ketahui, tanggal 19 April yang lalu, Kementerian PUPR sudah bersurat kepada lembaga penanaman modal, kan, dan sudah diedarkan ke seluruh dinas perizinan di seluruh Indonesia bahwa penerbitan IUJK sudah dihentikan. Masih ada Bapak Ibu Pokja yang menggugurkan karena tidak memiliki IUJK, hanya NIB. Tidak boleh Bapak Ibu, tetap diperbolehkan memenuhi syarat karena sudah ada aturan yang mengatur, yang menetapkan bahwa IUJK penerbitannya sudah dihentikan dan diganti dengan NIB. Tapi karena masa transisi, kalau IUJK-nya masih berlaku, ya boleh dipakai saja, tidak masalah. Kalau hanya punya NIB juga tidak masalah, tetap diperbolehkan atau memenuhi syarat. Terus yang ketiga sertifikat badan usaha atau SBU. Dan pengalaman 4 tahun terakhir untuk pekerjaan konstruksi apapun. Tapi ada syarat Bapak Ibu, pengecualian untuk usaha kecil yang berdiri kurang dari 3 tahun, dikecualikan untuk nilai HPS sampai dengan 2,5 miliar. Namun jika ada usaha kecil yang berdiri kurang dari 3 tahun untuk nilai HPS mengikuti tender nilai HPS sampai dengan 2,5 miliar sampai 15 miliar, maka harus memiliki 1 pengalaman pekerjaan konstruksi pada bidang yang sama, minimal 1. Terus terkait untuk pekerjaan kompleks, risiko tinggi atau kualifikasi besar, boleh mempersyaratkan sertifikat manajemen mutu, sertifikat manajemen lingkungan, dan SMKK. Dan yang terakhir, Bapak Ibu, sebagaimana kita ketahui, ini belum tertuang di MDP waktu itu, memiliki status valid wajib pajak. Ditambahin Bapak Ibu di dokumen pemilihannya, nanti ada contohnya. Nah, terkait teknis kualifikasi, ada SKP untuk usaha kecil, SKP-nya 5 paket. Sedangkan non kecil Bapak Ibu, menengah dan besar, SKP-nya adalah 6 paket. Untuk syarat kualifikasi keuangan sudah dihapus, dulu ada SKN, sisa kemampuan nyata, itu sudah dihapus di Perlem 12, diganti bahwa usaha kecil memiliki SKP 6 paket. Sedangkan KD Bapak Ibu, kemampuan dasar untuk usaha menengah dan besar. Tentunya kalau menengah sesuai dengan bidang pekerjaannya atau subklasifikasi, sedangkan bidang pekerjaan, bidang kualifikasi, sedangkan untuk besar sesuai subklasifikasi dan lingkupnya. Sedangkan kualifikasi lain Bapak Ibu, jika masih ada PPK mensyaratkan, harus dilakukan review Bapak Ibu, dipertanyakan relevansinya, apakah syarat tersebut bukan untuk menghalang-halangi atau persyaratan tersebut untuk mengurangi persaingan usaha. Artinya harus dipertanyakan dan wajib ditetapkan oleh pejabat tinggi pratama, juga tidak bertentangan dengan prinsip pengadaan, etika pengadaan, dan ketentuan perundang-undangan. Tapi yang jelas kriteria evaluasinya harus diuraikan secara rinci dan terukur, dan persyaratan harus mempertimbangkan persaingan usaha yang sehat dan jangka waktu pemenuhan persyaratan. Kalau saran saya pribadi selaku Pokja, ya jangan adalah penambahan persyaratan kualifikasi lain. Oke. Nah, Bapak Ibu, penetapan metode evaluasinya ada 2. Yang pertama untuk pekerjaan tidak kompleks, maka menggunakan harga terendah sistem gugur. Sedangkan untuk pekerjaan kompleks menggunakan harga terendah ambang batas. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, menginjak kurang berapa menit, Cak Rangga? Cak Rangga?
di samping ngopi paling nggak Rangga. Ini kita karena membahas penyusunan dokumen pemilihan, tentunya saya akan menyampaikan contoh Bapak Ibu nggih. Sekedar contoh penegasan kembali, ini contoh saja apa yang sudah kami lakukan selama ini, belum tentu teman-teman sepakat, tapi monggo kita didiskusikan hari ini. Ini yang kami ambil adalah yang menggunakan pasca kualifikasi, satu file, sistem harga terendah, dan kontrak harga satuan. Bapak Ibu, sebagaimana kita ketahui, di cover model dokumen pemilihan yang seperti ini, nggih. Pada saat kita download atau ambil, masih model dokumen pemilihan. Tes. Krungu, Cak? Apa, nggak mic 5 menit lagi, 5 menit lagi, Cak Mus. Oh, cukup. Tambah 5 menit lah. Karek contoh aja kok ini. Nah, pada saat sudah ditetapkan menjadi dokumen pemilihan, modelnya dihapus nih Bapak Ibu. Oke, nah terus terkait halaman sampul juga untuk dokumen pemilihan tentunya dibubui nomor, tanggal kapan dokumen ini akan diumumkan. Terus nama paketnya disesuaikan dengan paket yang sedang akan ditenderkan, dan nama pokja pemilihannya juga dicantumkan di paling bawah nih Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu, kami di Jawa Timur sejak tahun 2021 ini Bapak Ibu menetapkan, mewajibkan ya, apa ya istilahnya, menegaskan ya kepada PPK pada saat menetapkan HPS harus berdasarkan UMK untuk harga upah terendahnya. Ya, dasar-dasar hukumnya kami tuangkan di dalam dokumen di bab 1 umum ini ya Bapak Ibu. Mulai Undang-Undang 13 tahun 2013 tentang keselamatan kerja, Undang-Undang Cipta Kerja, ada Perpres 16, juga ada PP nomor 36 tahun 2021 tentang pengupahan. Nah, di sana diatur di pasal 17 ayat A bahwa hari kerja kalau berdasarkan penetapan hari kerjanya 6 hari, maka jumlah pembaginya UMK dibagi 25 hari kerja. Bisa dibuka Bapak Ibu DPP nomor 36 ya, tentang pengupahan pasal 17. Juga Perlem 12, ada Permen PUPR, dan terakhir Bapak Ibu, kami tuangkan keputusan gubernur, ini contoh di Jawa Timur ya, tentang UMK, di mana lokasi paket pekerjaan berada. Ini contoh di Kota Malang. Maka HPS-nya PPK untuk upah terendah yaitu pekerja minimal Rp118.820,11 itu per hari. Bagaimana kalau PPK menetapkan lebih? Ya lebih baik. Yang tidak boleh kan di bawahnya, karena upah minimum tidak boleh di bawahnya. Tapi kalau di atasnya ya lebih baik. Masih ada kadang pokoknya tidak boleh ini melebihi UMK, ya malah lebih baik yang tidak boleh di bawahnya kan gitu nggih. Nah terus, ini sekarang menginjak pada LDP. Tentunya diisi sesuai kebutuhan ya Bapak Ibu, nama pokjanya, alamatnya, terus website LPSE-nya, terus nama paket juga disebutkan di sini nggih. Terus ruang lingkupnya disamakan dengan yang ada di spesifikasi teknis. Juga harus nyambung dengan rancangan kontrak di pasal 2, surat perjanjian. Terus lokasi pekerjaannya, di kota atau kabupaten mana, karena apa terkait UMK-nya, terus jangka waktu pelaksanaan dan masa pemeliharaan juga ditetapkan. Sumber dananya juga dari mana, DIPA atau DPA. Terus pagu anggarannya berapa, nilai HPS-nya berapa dituangkan juga. Terus, nah terkait persyaratan untuk metode pelaksanaan pekerjaan. Ini contoh yang besar Bapak Ibu, kan diperbolehkan besar kalau nilai pagunya nilai HPS di bawah 100 miliar, maka maksimal 3 pekerjaan utama yang dikompetisikan. Jika di atas 100 miliar baru maksimal 4. Ini contoh untuk pada saat ngisi peralatan utama yang disyaratkan. Ini harus berdasarkan syarat yang ditetapkan PPK ya Bapak Ibu. Yang penting tidak boleh lebih dari 6 kalau nilai HPS-nya di bawah 100 miliar. Tidak boleh lebih dari 6, masing-masing tidak boleh lebih dari 3 unit. Ini contoh pengisian. Jika kualifikasinya menengah atau kecil, nggih, maka di kami, ini kami coret, nggih, metode pelaksanaannya dikasih garis seperti ini, baru ngisi peralatan. Peralatannya seperti ini, nggih, sesuai yang disyaratkan PPK juga. Tidak sesuai dengan seleranya Pokja. Nah, Bapak Ibu terkait personil manajerial. Jika kualifikasinya kecil dan risiko keselamatan konstruksinya kecil, maka mengisinya seperti ini.
pelaksana dengan pengalaman 2 tahun, ini kan diperbolehkan maksimal 2 tahun pengalaman, memiliki SKT ini sesuai dengan yang ditetapkan PPK. Terus jika risiko keselamatan konstruksinya kecil, maka cukup petugas keselamatan konstruksi. Masih ada Bapak Ibu PPK, mohon maaf, Pokja yang menetapkan petugas keselamatan konstruksi garis miring ahli K3 konstruksi. Maksudnya di model dokumen pemilihan itu ada petugas keselamatan konstruksi garis miring ahli K3 konstruksi disesuaikan dengan tingkat risiko keselamatan konstruksinya. Jika kecil ya cukup petugas keselamatan konstruksi tanpa pengalaman. Nah, ini contoh untuk menengah dan besar, ada 4 personil. Ada 4 personil manajerial. Yang pertama manajer proyek atau manajer pelaksana, manajer teknik, manajer keuangan, dan ahli K3 konstruksi. Nah, khusus untuk manajer keuangan tidak mensyaratkan sertifikat kompetensi kerja. Nah, Bapak Ibu, ini contoh saja pekerjaan yang wajib disubkonkan. Ini contoh untuk nilai HPS di atas 25 miliar sampai 50 miliar. Terus ini contoh yang di atas 50 miliar. Karena di atas 50 miliar, evaluasinya harus sesuai SBU. Harus SBU, harus sesuai SBU. Ini contoh saja, monggo bisa didiskusikan. Sedangkan untuk usaha kecil, maka diisi seperti ini, sesuai dengan yang ditetapkan oleh PPK. Nah, ini contoh Bapak Ibu untuk dokumen RKK. Cukup diisi nomor 1, nomor, kolom nomor, terus uraian pekerjaannya juga sesuai yang ditetapkan PPK beserta identifikasi bahayanya. Nah, ini di kami Bapak Ibu, di Pokja saya utamanya, saya kasih tambah keterangan seperti ini. Bentuk dokumen rencana keselamatan konstruksi yang ditawarkan harus sesuai dengan lampiran dokumen pemilihan bab 6 bentuk dokumen penawaran huruf J, bentuk dokumen rencana keselamatan konstruksi. Karena di sana judulnya hanya contoh di bab 6 itu, maka di bawahnya ini saya kasih keterangan seperti ini. Bahwa kamu kalau membuat dokumen RKK harus sesuai ini loh ya, kan begitu maksudnya. Nah, terus mata uang juga harus rupiah kan. Cara pembayarannya juga harus diisi. Terus jaminan penawaran. Nah, jika nilai HPS-nya di atas 10 miliar, maka harus diisi nilai jaminan penawaran kan antara 1-3% ya Cak Rangga ya. Nah, kalau saya kebiasaan pakai Pokja ya kita ambil tengah-tengahnya lah 2%. Menurut Cak Rangga yang paling enak kan tengah-tengah. Ya saya ambil tengah-tengahnya. Nah, terus masa berlaku jaminan penawaran tentunya disesuaikan dengan masa berlaku penawaran yang dipersyaratkan di SPSE. Terus selanjutnya Bapak Ibu, di LDP itu kami tambahi seperti ini. Ini bukan nambah syarat loh ya. Ini intinya menegaskan kembali, ada undang-undang loh ya yang mengatur tentang keselamatan kerja, terus ada undang-undang tentang cipta kerja, ada keputusan gubernur tentang UMK. Artinya apa? Bahwa peserta tender pada saat menawarkan harga, khususnya upah pekerja, minimal adalah UMK. Kalau ini lokasi pekerjaan Kota Malang, maka UMK Kota Malang. Itu kami tuangkan di dalam LDP Bapak Ibu, dan pasti kami highlight biru seperti ini. Kenapa kami warnai biru? Supaya tidak jebakan Batman, kalau minjem istilah Cak Rangga. Peserta tender jadi tahu kalau di highlight. Makanya dari tadi kan saya warnai biru semua. Dokumen pemilihan yang kami buat seperti itu. Jadi pusat perhatian penyedia. Kadang ada penyedia yang nawar di bawah UMK. Pak sudah baca? Iya Pak sudah baca. Terus kami hanya coba-coba Pak. Ternyata begitu dievaluasi kewajaran harga ya gugur karena jauh dari UMK yang ditetapkan. Oke, nah ini terkait sanggah banding Bapak Ibu diisi, KPA-nya dari mana juga diisi sesuai dengan pemilik paketnya, nama Pokjanya, juga nilai jaminan sanggah banding kan 1% dari HPS ya Cak Rangga ya. Terus masa berlakunya, terus pencair ya. 1 menit lagi. Oh, mari kurang titik pas. Terus pencairan jaminan sanggah bandingnya di mana? Tentunya diisi. Karena di kami APBD, tentunya di KS daerah Provinsi Jawa Timur. Nah, terkait persyaratan kualifikasi Bapak Ibu, ini standar saja sudah sesuai semua. Nah, pada saat mengisi persyaratan SBU, tentunya disesuaikan dengan lingkup pekerjaan yang akan kita laksanakan. Nah, ini yang kita contohkan kualifikasi besar Bapak Ibu. Jika dipersyaratkan, kan boleh besar itu mempersyaratkan 2 SBU.
itu jika mensyaratkan dua seperti ini Bapak Ibu, ini contohnya BG 008 dengan kualifikasi besar dan SP 010 dengan kualifikasi besar. Kenapa? Pernah kami syaratkan cuman BG 008 dan SP 010 dengan kualifikasi besar. Itu menjadi debatable di BG 008-nya. Makanya pada saat kami menetapkan ada dua SPU, kami tulisi semua BG 008 dengan kualifikasi besar dan SP 10 dengan kualifikasi besar. Ini untuk coding ya Bapak Ibu, karena kualifikasinya besar, maka sesuai dengan subklasifikasi dan lingkup pekerjaannya kita isi juga. Oke. Nah Bapak Ibu, ini kan sudah standar semua nggih, sesuai yang ada di MDP. Nah khusus KSBP kan belum ada ya cara enggak di model dokumen pemilihan. Nah ini kita tambahkan Bapak Ibu di nomor 12, memiliki NPWP dan status valid wajib pajak berdasarkan hasil konfirmasi status wajib pajak atau KSBP. Nah terus karena rancangan kontrak juga merupakan bagian dari dokumen pemilihan, jangan diisi lagi Bapak Ibu, ya saran saya. Cukup seperti ini saja. Jadi karena sudah diupload oleh PPK, baik surat perjanjian, SSUK atau SSKK, jadi kami tulis begini saja sebagaimana terlampir pada aplikasi SPSE. Karena kalau kita tulis ulang Bapak, bisa jadi terjadi pertentangan antara yang diupload PPK dan yang kita tetapkan dalam dokumen pemilihan. Cukup seperti ini karena yang diupload PPK secara enggak itu merupakan lampiran dokumen pemilihan secara otomatis. Oke, juga terkait spek. Spek kan seperti ini di MDP. Itu kami buang Bapak Ibu, kalau sudah menjadi dokumen pemilihan, cukup kami ganti sebagaimana terlampir pada aplikasi SPSE. Nah, Bapak Ibu terkait evaluasi kewajaran harga di bab 13, karena mulai bab 1 umum tadi di LDP sudah kami cantumkan ketentuan UMK, maka kalau awalnya di nomor 5 ini Bapak Ibu, jika peserta menawar di bawah 80% HBS, peserta diminta membuktikan harga satuan dasar upah, bahan, dan peralatan yang ditawarkan dengan melampirkan data-data sebagai pembuktian. Jika peserta tidak dapat membuktikan, maka harga satuan dasar hasil klarifikasi menggunakan hasil dasar yang di pasaran atau menggunakan harga satuan dasar dalam HBS. Nah, khusus UMK kami tetapkan seperti ini Bapak Ibu, dan kami highlight warna biru juga di bab 13, biar peserta tender perhatian bahwa dalam hal upah minimal kurang dari UMK Kota Malang sebesar sekian misalkan nggih, maka jadi kalau peserta menggunakan menawarkan upah terendahnya kurang dari angka 118, maka menggunakan upah minimum Kota Malang misalkan tahun 2021 sebesar 118.820,11. Makanya evaluasi kewajaran harga akan kami kembalikan menggunakan UMK. Itu cara enggak, sekian dan terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat ya Cak Rangga ya. Mudah-mudahan kita lanjutkan dan diskusinya hidup dan banyak manfaatnya bagi teman-teman maupun saya pribadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Cak Rangga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh beri tepuk tangan dulu Bapak Ibu atas paparan dari Cak Mustafa, tepuk tangan virtual. Bonus pirang menit dulu, Cak. Ya, ini tadi lebih 8 menit. Jadi ini kebetulan denda dari nilai kontrak Cak Mus, nanti kita hitung berapa dendanya. Oke, siap. Baik, rekan-rekan yang ingin bertanya silahkan klik tombol raise hand ya, atau sampaikan di chat. Beberapa sudah ada di chat. Nah, ini ada yang raise hand, Cak. Nah, iya. Kita yang ke raise hand dulu. Cak, pertanyaan mendasar tadi warnanya harus biru, Cak, penambahan tadi. Enggak, maksudnya itu kan selera saya. Maksudnya hal-hal yang penting diwarnai itu supaya penyedia itu Cak, perhatian. Karena apa? Penyedia itu kadang yang dilihat itu hanya LDP sama LDK, Cak. Oke, siap. Yang lain itu enggak dilihat kadang-kadang. Jadi supaya dapat perhatian hidup harus lebih berwarna, betul. Ya, Cak ya. Betul. Kita kan harus mewarnai lingkungan kita, Cak. Oke, siap. Baik. Kita ke yang raise hand dulu dari Pak Susiadi. Ini namanya Pak Susiadi HP atau Pak Susiadi pakai HP? Silakan Pak. Susiadi HP Pak. Oh, Susiadi HP. Hari Prianto Pak. Hari Prianto. Oke, monggo Pak Susiadi. Oke.
Mohon izin Pak Mustafa, Pak Rangga. Yes, siap. Dari Kabupaten Pasuruan ini, Pak. Oh, Tonggo Dewi. Iya. Siap. Pak Mustafa, gini, apa namanya, terkait dengan UMK. Nggih. Itu yang pertama yang ingin kami tanyakan, kalau misalnya apa namanya, di HPS-nya belum sampai ke UMK, itu sanksinya pripun? Terus kemudian yang kedua, di kami ini kan UMK-nya kan cukup tinggi, Pak Mustafa. Iya. 4,2. 4,29. Iya. Jadi ketemunya itu 173. Nggih. Nah, di kami itu cukup memberatkan bagi dinas-dinas PU di Kabupaten Pasuruan untuk mencukupi UMK tersebut. Apa ada solusi lain ketika tidak mengikuti di UMK? Kalau melihat di undang-undang PP pengupahan kalau nggak salah, ada pasal itu yang usaha kecil itu dikecualikan dari UMK. Itu pripun, Pak? Itu dulu, Pak. Terima kasih. 2 ya. Baik, terima kasih Pak Susiadi dari Pasuruan. Monggo Cak Mus, ada 2 pertanyaan, silahkan. Siap. Terima kasih. Yang pertama terkait bagaimana PPK pada saat tidak sesuai UMK. Pokja pemilihan di dalam berita acara reviewnya itu wajib mempertanyakan bahwa ada undang-undang loh ya nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Ada juga loh ya PP nomor 36 tahun 2021 tentang pengupahan. Terus ada Permen PUPR nomor 28 tahun 2016 ya Cak Rangga ya. Itu di lampiran di halaman 74 kalau tidak salah. Di sana bahwa pada saat PPK membuat HPS itu juga harus mengacu kepada peraturan kepala daerah setempat. Nah, jika belum ditetapkan peraturan kepala daerah, maka harus menggunakan peraturan kepala daerah yang berdekatan dengan lokasi pekerjaan. Ini artinya bahwa itu amanah undang-undang, kan gitu ya Cak Rangga ya. PPK pada saat menetapkan itu, pengalaman saya Mas Susiati, saya sampaikan undang-undangnya, ada PP-nya juga. Ternyata PPK, oh ya Pak, nanti saya kaji kembali dengan konsultan perancangnya. Loh ternyata begitu dikaji kembali, yang mohon maaf nggih, kebanyakan PPK pada saat menetapkan HPS-nya hanya copy paste dari yang dibuat oleh konsultan perancang ya Cak Rangga ya. Artinya berbeda bahwa HPS yang ditetapkan oleh konsultan perancang semuanya berdasarkan standar semua. Standar harga Gubernur Jawa Timur misalkan sekian. Terus standar Inkindo misalkan sekian. Itu semuanya standar atau Kemen PUPR standar semua. Nah, pada saat PPK menetapkan HPS itu harus berdasarkan survei harga pasar terkini juga. Jadi harus ada surveinya. Kadang-kadang begitu kami lakukan review pada saat rapat bersama konsultan, coba Pak Bu dikaji kembali, apakah ini harganya sudah sesuai harga pasar terkini? Kadang-kadang belum. Oh iya Pak, nanti kami kaji kembali. Nah ternyata begitu paket ini kita kembalikan, PPK mengkaji kembali bersama konsultan perancangnya, dikembalikan pada UMK-nya masih cukup ternyata. Oh ternyata masih bisa Pak, jadi masih banyak ternyata harga-harga yang belum sesuai harga pasar terkini. Terus sanksinya apa? Karena ini amanah undang-undang kan gitu nggih. Bahwa pada saat pelaksanaan pekerjaan pengusaha di bidang apapun itu diawasi, ada pengawas ketenaga kerjaan yang mengawasi bahwa apakah perusahaan tersebut sudah menerapkan undang-undang ketenaga kerjaan, itu juga diawasi. Yang tahu sanksinya tentunya dari pihak pengawas ketenaga kerjaan gitu. Nah, bagaimana jika PPK setelah melakukan kajian kembali, ternyata memang betul-betul Mbak tidak cukup. Saya pernah mengalami 1 kali itu. 1 PPK yang tidak bisa karena memang anggarannya didok duluan,
barulah dibuat perencanaannya. Padahal kan kebalik nggih, harusnya PPK itu ada konsultan pengkajian nggih Pak Muji nggih, konsultan pengkajian yang menyusun dulu bahwa ini pekerjaan ini nilai sekian sudah berdasarkan UMK. Harusnya itu nggih. Cuman yang terjadi kan kebalik di APBD nih Pak Muji. Didok dulu nyah tak kayak duit sakmene bangunan kan begitu kadang-kadang. Sehingga saya pernah satu kali itu betul-betul sudah tidak cukup, maka aturannya saya kembalikan kepada UMP, upah minimum provinsi nggih. Jadi sepanjang anggarannya masih cukup atau pada saat perencanaan PPK harus mengacu pada UMK, upah minimum kabupaten kota. Mohon izin share screen ya Cak Rangga ya tentang UMK Cak Rangga. Oh, monggo. Tidak iso anu ya, bla. Nah, ini UMK Provinsi Jawa Timur ya, ini peraturan gubernur kan, keputusan gubernur. Ada di poin 2, ada item yang mengatakan seperti ini. Nah ini. Yang B, di 2 yang B. Upah yang telah, mohon maaf, mana ya, ini yang C. Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari ketetapan upah minimum kabupaten kota sebagaimana dimaksud pada diktum ke-1. Nah, diktum ke-1-nya di mana? Ya, salah satunya Kabupaten Pasuruan. Berarti Kabupaten Pasuruan kan 4290 ini ya Pak Susiati ya. Ini harus disampaikan kepada PPK Pak Susiati. Artinya Pokja juga harus memiliki kewajiban untuk menyampaikan bahwa ada ketentuan-ketentuan perundangan yang harus ditaati oleh PPK. Nah, terus ada satu yang tidak bisa sesuai MK, maka kami menggunakan UMP. UMP itu kan 1,8 sekian. Perharinya ketemu 78.000 sekian. Akhirnya terpaksa menggunakan UMP Mas Susiati. Solusinya nggih. Yang penting tetap mengacu kepada peraturan perundangan yang berlaku. Terus terakhir apa? Sudah ya Cak Rangga ya? Oh, terkait ini Undang-Undang Cipta Kerja ya Cak Rangga ya? Yang terakhir tentang tadi pengecualian usaha kecil. Ya, pengecualian. Nah, pernah kami mengikuti sama dengan Cak Rangga, tidak salah, pada saat Kementerian PUPR menyampaikan materi tentang evaluasi kewajaran harga. Itu juga ada yang mempertanyakan bagaimana dengan Undang-Undang Cipta Kerja bahwa ada pengecualian bagi usaha kecil. Yang perlu dipahami bersama Bapak Ibu, bahwa Undang-Undang Cipta Kerja ini mengatur untuk semua sektor, kan gitu ya Cak Rangga. Mengatur semua sektor. Yang dimaksud kecil sebetulnya filosofinya itu kayak toko yang ngurung mampu UMK, kayak warung-warung yang punya pegawai belum mampu UMK, maka dikecualikan. Tapi yang pasti bahwa untuk HPS konstruksi itu sudah diatur di Permen PUPR 28 tahun 2016 harus mengacu kepada perkada setempat. Monggo dibuka di halaman 74 di lampiran Permen PUPR 28 tahun 2016. Nah, pernah saya sampaikan terkait itu ada yang mempertanyakan pada saat proses pemilihan penyedia semuanya sesuai aturan main. Kalau ada ketentuan UMK juga harus berdasarkan UMK. Demikian juga pada saat evaluasi kewajaran harga. Namun pada saat pelaksanaan pekerjaan nantinya itu barulah kesepakatan antara penyedia dan pekerjaannya, kan gitu ya Cak Rangga ya. Namun pada saat proses tender semuanya harus berdasarkan ketentuan perundangan yang berlaku. Mungkin itu Mas Susiati. Mudah-mudahan bisa menjawab Mas Susiati. Yep. Oke. Berarti maaf Pak Mustafa, Pak Rangga. Monggo. Kalau seandainya memang betul-betul tidak mampu, bisa merujuk ke UMP ya, Pak ya, Mustafa? Betul. UMP. Oke, jadi berarti masih kami aman. Pernah. Berarti masih aman kita untuk mengikut ke UMP. Iya, betul. Oh, oke. Oke, siap Pak. Matur nuwun sangat. Oke, sama-sama Pak. Karena kalau tidak diarahkan ke UMP, paketnya kan tidak jalan akhirnya Pak. Ya, akhirnya kembali lagi asas manfaat gitu, Pak Muji Santosa. Yang penting tidak bertentangan dengan peraturan perundangan. Masih ada UMP yang mengatur. Yang penting pada saat evaluasi kewajaran harganya ada acuan dasarnya. Oh ternyata menggunakan UMP. Gitu. Itu tuangkan dalam dokumen pemilihan Pak Susiati. Seperti contoh saya tadi di bab 1 ketentuan umum LDP maupun di bab 13 tata cara evaluasi kewajaran harga di poin 5. Gitu. Siap. Makasih Cak Mus, Pak Susiati. Mungkin Pak Muji mau menambahkan? Sebentar, itu tugasnya moderator. Ya itu. Kita ngambil moderator. Ya moderator ini apa? Pak Muji, mohon izin Pak Muji menambahkan terkait tadi Pak, PPK menyusun HPS di bawah UMK Pak. Ya, terima kasih Pak Rangga.
Jadi PPK dalam menyusun HPS ya sesuai UMR tadi ya, UMP apa kabupaten kota tadi. Demikian juga ketika tender. Gitu. Jadi penyedia harus menawar sesuai upah minimal kabupaten kota. Ya. Supaya apa? Supaya setara evaluasinya. PPK membuat UMR sesuai kabupaten kota, ketika evaluasi sesuai UMR kabupaten kota. Namun demikian ketika berkontrak, ya sekarang ada Undang-Undang Cipta Kerja tadi kan, yaitu untuk paket usaha kecil, yaitu kesepakatan para pihak lah, hubungan industrial para pihaknya, begitu. Pertanyaan berikutnya lagi, ketika Pemda tidak sanggup mengikuti UMR-nya sendiri, bagaimana? Ya kalau saya agak berbeda dengan Pak Mustafa ini. Kalau ikut upah minimal provinsi ya akan jadi pertanyaan ini. Mampu nggak kita menjawab pertanyaan-pertanyaan itu? Itu aja. Itu ya Pak Susiadi, mungkin kesimpulannya ya. Siap. Ya, anggaran cukup lah 1,3. Kalau tidak demo lah, lawan yang demo kita demo juga. Baik, terima kasih Pak Muji Santosa. Jadi baiknya penganggarannya ya harus memperhatikan UMK-nya ya Pak Muji ya. Masa dibuat sendiri tidak bisa dipenuhi sendiri ya Pak? Itu kan hasil dari demo Pak. Oh iya betul. Baik, terima kasih Cak Mus. Oke. Kita ke yang chat dulu ya. Ini ada beberapa yang di chat. Pertama dari Mbak Dina Amalia nih. Tadi jam 2.32. Kalau ditambah dukungan ready mix boleh nggak, Cak Mus? Karena ada Pokja yang mensyaratkan dukungan ready mix harus dalam radius 1,5 jam dari lokasi pekerjaan. Monggo. Oke. Sesuai dengan yang diatur, Cak, di pas klausul di IKP, ya, klausul 219.13 huruf F kan, ya. Boleh sebetulnya PPK mensyaratkan, sebetulnya yang nambah itu bukan Pokja kok ya Cak Rangga ya. Bukan ya. Pokja. Kalau Pokja, mohon maaf kayak saya sebagai Pokja, yang paling seneng enggak ada penambahan syarat apapun, baik itu teknis maupun kualifikasi. Namun kadang-kadang gini PPK ingin memastikan bahwa pelaksanaan pekerjaan ini akan berjalan dengan baik. Memang ada material-material, supplier material memang yang siap. Saya pernah memang ada penambahan syarat seperti itu, Cak Rangga, terkait quarry, terkait quarry. Itu evaluasinya apa? Quarry. Bukan quarry ya. Aku senang maca quarry. Ya nggak apa-apa lah, Surabayaan. Nah, yang penting Pokja pemilihan harus melakukan review, mempertanyakan penambahan syarat tersebut. Jika memang itu sesuai kebutuhan pekerjaan, memang PPK ingin menjamin keberlangsungan pelaksanaan kontraknya, ya silahkan. Tapi memang harus ada persetujuan dari pejabat tinggi pratama. Terus yang kedua, tidak membatasi persaingan usaha, kan gitu, nggih. Saya pernah pada saat PPK melakukan penambahan, mensyaratkan penambahan syarat seperti itu, coba kami lakukan survei. Ternyata di sekitar pembangunan pelabuhan itu ada beberapa pengusaha kuari, Cak Rangga. Oh berarti, terus saya tanya dulu, Pak, ini jika yang meminta surat dukungan ketersediaan kuari, apakah boleh semua penyedia? Oh boleh Pak, siapapun boleh minta ke sini. Dan saya sanggup mensuplai untuk kebutuhan pekerjaan sampai PPK itu kebutuhannya sekian ribu kubik dalam satu hari atau harus produksinya sekian. Itu setelah kami lakukan peninjauan lapangan untuk reviewnya, Cak Rangga. Itu ternyata betul, itu ada mantan kades juga, salah satunya itu pengusaha kuari. Artinya batu endesit itu loh, Cak Rangga. Batu esendit serta sirtu. Ternyata bisa dipenuhi oleh semua peserta, itu enggak masalah. Tapi kalau ternyata di pelaksanaannya hanya bisa dipenuhi oleh beberapa penyedia, berarti kan itu membatasi persaingan usaha. Itu boleh kalau memang sesuai kebutuhan pekerjaan. Bukan niatannya, kan harus ya Cak Rangga ya. Harus diawali dengan niat yang baik, kan gitu ya Cak Rangga. Dilaksanakan dengan cara-cara yang baik untuk memperoleh tujuan yang baik. Nah kalau semuanya ini sudah terpenuhi ya tidak masalah. Yang penting untuk menjamin bahwa pelaksanaan pekerjaan bisa terlaksana dengan baik sesuai waktu yang ditetapkan dalam kontrak. Gitu ya Cak Rangga ya. Oke, tapi sebaiknya siap. Dipertanyakan, jangan asal menyetujui. Siap.
Luar biasa. Sampean minum apa tadi, Cak? Hah? Minum mbok kirimi ngono lho, kopi Lampung. Baik, intinya lagi yang di slide sampean juga ada ya, Cak Mus ya, tetap sesuai dengan prinsip dan etika pengadaan, tidak menyalahi ketentuan peraturan perundang-undangan. Pastikan syarat tambahannya untuk memastikan, bukan untuk mendiskriminasikan. Gitu ya, Cak Mus ya? Betul, sepakat. Baik, kita kembali ke yang raise hand. Nah, ada Mbak Desi Oktavia. Silahkan. Bisa di-unmute. Pak Rangga. Siap. Pak Muji menambahkan. Pendapat lain, ya. Silakan, Pak. Nggak masalah kan berpendapat ya Pak Muji. Ini kalau nggak salah aspal ya, aspal. Ya. Iya. Jadi kalau saya sebaiknya surat-surat dukungan itu dikurangi lah dalam tender itu. Kalau bisa, kalau baik lembaga survei nggak ada. Seperti tadi pertanyaan aspal, bisa nggak kita minta surat dukungan aspal? Lebih bagus itu diperkuat di speknya. Jadi aspal itu adalah aspal panas sekian, jarak dari sekian. Nah, jadi kalau memang jaraknya lebih 120 kilo sampai ke kotanya Pak Muklis, aspalnya dingin tuh nanti, nggak akan memenuhi dalam pelaksanaan pekerjaan tuh. Ya sudah, itu speknya yang diperkuat, bukan surat dukungan. Ini pendapat saya ya. Saya kan hanya teori, Pak Mustafa praktisi ya. Jadi kadang-kadang lebih kuat praktisi daripada teori kayak saya deh. Ya kalau menurut saya nggak perlulah surat dukungan itu. Iya. Saya ya. Siap. Gimana Cak Mus? Oke, sepakat dengan Pak Muji juga. Kalau memang aspal, ya sepakat juga toh Pak Cak Rangga. Aspal kan memang kalau jaraknya sekian jam kan sedang ngadem loh Cak. Iya. Kan gitu, ya wajar juga sih, masuk akal. Yang penting penambahan syarat itu masuk akal, tapi sebaiknya memang saya sepakat dengan Pak Muji, dipertanyakan kepada PPK sedapat mungkin penambahan syarat itu tidak ada. Yang penting bagaimana pemenuhan di pelaksanaan kontraknya. Pengendalian kontrak kan ya cara nggak kuncinya ya, cara nggak ya. Ya, sepakat. Terima kasih Pak Muji tambahannya. Oke, ya itu beberapa alternatif ya yang rekan-rekan bisa aplikasikan nih di tempatnya masing-masing ya Cak Mus ya. Pengalaman-pengalaman Cak Mus dengan masukan-masukan dari Pak Muji suhu kita bersama, silakan diaplikasikan mana yang paling tepat gitu ya. Oke, kita lanjut ke Mbak Desi Oktavia. Silakan. Ya, selamat sore Pak. Selamat sore. Sore Mbak, silakan. Saya mau menanyakan ini yang di model-model dokumen pemilihan Pak untuk yang MDP konstruksi harga satuan, lamsam dan gabungan. Di sini di syarat-syarat umum yang untuk bentuk syarat-syarat umum kontrak itu ada perbedaan di harga satuan sama lamsam dan gabungan masalah untuk sertifikasi, bukti sertifikasi kompetensi. Di lamsam itu bukti sertifikasi kompetensi dengan menghadirkan personil Pak, sedangkan di harga satuan itu tanpa menghadirkan personil. Tapi kalau kita lihat di lampiran 2 pedoman pelaksanaan pengadaan barang dan jasa untuk konstruksi, bahwa untuk semua pekerjaan konstruksi itu bukti sertifikat kompetensinya dengan menghadirkan personil, Pak. Ini ada perbedaan di MDP-nya, Pak. Ini bagaimana Pak MDP-nya yang keliru atau memang seperti itu aturannya, Pak? Kemudian yang kedua, untuk SKT, Pak, boleh enggak kita pelaksanakan hanya dievaluasi daftar pengalaman atau referensi kerjanya. Jika PPK meminta kita untuk mengevaluasi sertifikatnya, bagaimana Pak? Karena ada kejadian Pak ya, begitu selesai pengadaan kita serahkan dokumen, ternyata ketahuan di sana bahwa SKT pelaksana itu mati Pak. Dan itu gimana Pak? Karena akhirnya PPK menyalahkan Pokja, kenapa kok ini SKT ini tidak dievaluasi, padahal saya di KAK atau RKS-nya itu sudah mensyaratkan mengevaluasi sertifikat. Nah itu bagaimana Pak? Ya, 2. Oke, itu, ada Pak, lagi Mbak Desi, cukup? Sementara itu.
Oke, dari mana Mbak Desi? Dari Kabupaten Mojokerto. Oh, Mojokerto. Ini Jawa Timur semua, Cak. Lo tau nggak mana saya takut. Main aja ke Jawa Timur. Baik, terima kasih Mbak Desi. Cak Mus, ada 2 pertanyaan dari Mbak Desi Oktavia, Mojokerto, dipersilahkan. Silakan Cak Mus. Yang pertama, beda antara yang tertuang di dalam MDP dan sama di pedoman, kan gitu ya Cak Rangga ya? Betul. Nah, prinsipnya yang perlu dipahami dulu, sebagaimana disampaikan pada saat Perlem 12 ini di launching oleh LKPP, pada saat itu ada penyampaian materi terkait Perlem 12 ya Cak Rangga ya. Salah satunya IP kan menghadirkan ya Cak Rangga ya, menghadirkan LKPP untuk menyampaikan Perlem 12 tahun 2021. Di sana dijelaskan bahwa kontrak itu, kalau beda dengan yang di Permen PUPR 14 kemarin ya Cak Rangga ya, bahwa kontrak IKP harga mati, kan gitu ya Cak Rangga. Tidak boleh dirubah, yang boleh diubah adalah SSUK, kan gitu ya. Ya Pak, SSKK-nya kan gitu. Nah, tapi disampaikan bahwa rancangan kontrak sesuai peraturan LKPP nomor 12 tahun 2021 itu bukan berarti paten seperti itu. PPK boleh membuat rancangan kontrak sesuai kebutuhan, kan gitu ya Cak Rangga ya. Tidak harus seperti itu. Tapi adakah PPK yang ahli menyusun di luar itu, kan gitu nggih. Itu yang pertama. Terus yang kedua, jika terjadi perbedaan, tadi sudah saya sampaikan nggih pada saat pemaparan materi, jika terjadi pertentangan ketentuan antara yang tercantum di dalam pedoman pelaksanaan pengadaan barang jasa, dilampirankan pedoman itu Perlem 12 beserta lampiran 1, 2, dan 3 ya Cak Rangga ya. Terus ada lampiran MDP. Nah, jika terdapat pertentangan ketentuan antara pedoman yang tertuang di dalam Perlem LKPP nomor 12 beserta dan model dokumen pemilihan, maka ketentuan yang berlaku adalah yang tertuang di dalam model dokumen yang tertuang di dalam pedoman pelaksanaan di Perlem 12-nya itu sendiri, di batang tubuh istilahnya. Kalau istilah undang-undang batang tubuh ya Cak Rangga ya. Maka yang digunakan adalah ketentuan yang tercantum di dalam batang tubuhnya Perlem LKPP 12, yaitu Perlem LKPP-nya lampiran 1, 2, dan 3. Kan itu nggih. Terus tentunya pembuktian sertifikat itu pada saat penyerahan lokasi. Semua paket pekerjaan kalau menurut saya. Terus yang kedua, bagaimana kalau PPK meminta kita melakukan evaluasi terhadap sertifikat? Yang perlu dipahami Bapak Ibu, bahwa Pokja tidak melakukan sejak Permen PUPR 14 yang lalu ya Cak Rangga ya. Betul. Itu juga Perlem 12 ini, Perlem 12 tahun 2021, salah satu model dokumen pemilihannya juga, itu mengacu pada Permen PUPR 14, bahwa Pokja pemilihan tidak melakukan evaluasi terhadap sertifikat kompetensi. Kan gitu nggih. Nah, kenapa? Sertifikat itu sudah bukan merupakan ranah pemilihan, kan gitu Cak Rangga ya. Dialihkan kepada pelaksanaan kontrak. Di mana kalau dulu ada PAM. PAM itu masih ranah pemilihan. Jika tidak bisa membuktikan maka gugur, kan gitu Cak Rangga ya. Maka PPK mengundang urutan berikutnya. Tapi sejak Perlem 12 ini tidak begitu. PAM sudah dihapus. Sertifikat dibuktikan pada saat penyerahan lokasi pekerjaan. Artinya sudah berkontrak. Sertifikat itu dibuktikan pada saat berkontrak. Jika tidak dapat dibuktikan, tinggal suruh ganti. Sekarang itu dipermudah lagi. Ternyata yang ditawarkan Mustafa. Cak, suaramu hilang, Cak? Ya, jelas. Nah, pada saat penyelokasi ternyata yang namanya Mustafa tidak dapat dibuktikan dan dihadirkan. Ya tinggal disuruh ganti gitu saja sekarang ini. Karena apa? Itu sudah merupakan ranah berkontrak, termasuk peralatan utama yang ditawarkan mobil pickup L1995MA misalkan, itu plat nomor mobil saya sekarang. Ternyata mobil tersebut rusak, tidak dapat dimobilisasi. Ya tinggal disuruh minta ganti dengan peralatan utama yang memiliki kinerja minimal sama. Demikian juga tadi personil. Kalau tidak bisa dibuktikan sertifikatnya ataupun personil tidak bisa dihadirkan, maka
penyedia atau pemenang tender cukup diminta mengganti personil tersebut yang memiliki kualifikasi dan kompetensi minimal sama dengan personil yang diganti. Itu ya cara enggak ya? Mungkin bisa menjawab cara enggak? Ya, siap. Ya, jangan mau, prinsipnya jangan mau lah Pokja disuruh mengevaluasi. Ingat, pada saat proyek ini akan bermasalah dengan APH, semuanya akan menjadi masalah. Apa yang kita ini berarti melampaui kewenangan kan ya, cara enggak ya? Pokja enggak boleh mengevaluasi sertifikat kok mengevaluasi. Kan melampaui kewenangan kita, itu enggak boleh. Kan itu ya cara enggak ya? Mbak Desi, gimana Mbak Desi? Iya Pak, berarti nggak bisa Pak ya kita menambahkan menjadi persyaratan tambahan gitu loh Pak. Nggak boleh. Yang boleh, mengenai Mbak. SKT tadi Mbak. Iya. Ya. Oke. Iya Pak. Itu lebih pasnya mengubah syarat jadinya itu Mbak nanti. Iya. Gitu. Ya Pak, nanti kita sampaikan ke PPK. Iya. Iya, pokoknya jangan mau. Prinsip saya gini cara enggak. Kalau PPK direview yang bertentangan dan peraturan perundang-undangan angel, kadang wis tenderin dewe Pak. Saya gitu kan sampai wis tenderin dewe lah saya gitu kan. Kadang-kadang PPK enggak PPK kalau enggak digitukan ya. Terus seenaknya membuat syarat itu ya. Makanya PPK itu salah satunya tak minta upload BOQ dan AHSP-nya di informasi lainnya kan ya. Lek gak gelem tak konten berdewe, repotnya pada saat evaluasi harga. Sabar. Dulu itu ini Pak Muklis. Kalau BOQ enggak diupload, nanti potensi perbedaan antara koefisien PPK, HPS PPK dan penyedia itu pasti terjadi. Makanya saya minta upload, gak gelem upload tenderan dewe, saya gitu kan wes. Cek Pokja enggak dibikin soro. Sabar. Ini soalnya Mas Muklis PPK, sabar. Tapi kan beliau nggak ngono PPK-nya, apian gitu. Iya, ya malah nyerahin semua ke Pokja ya. Enggak dokumen persiapannya ya, Cak. Baik. Pak Muji ada yang mau ditambahkan, Pak? Sepakat ojo gelem tadi. Cuma siap. Kok menyaratkan AS BOQ AS kepastian disampaikan ya oleh Pokja, oleh PPK ya untuk tender. Iya Pak. Tempat Cak Mus. Iya. Karena supaya tidak ada perbedaan koefisien Pak Muji. Iya kalau pekerjaan jalan jembatan itemnya sedikit Pak Muji. Kalau gedung 90 miliar yang AHSP-nya sedemikian ratusan banyaknya. Satu-satu kalau ada perbedaan koefisien untuk mencari kesepakatan, ya dengkeen Pak Muji, sedeng peyok. Artinya dari sana PPK mau kok Pak Muji upload sehingga semua koefisien akhirnya sama dengan yang ditetapkan PPK yang mengacu pada Permen PUPR 28 tahun 2016. Supaya Pokja enggak soro Pak Muji. Ya, tapi kan sesuai ya Pak Muji ya dengan R23-nya ya. Balik mana? Pak Muji ada yang mau ditambahkan lagi Pak? Ya, saya masih memikir tuh. Berbeda koefisien itu enggak apa-apa. Yang penting outputnya nanti bisa dipertanggungjawabkan gitu ya. Sebanyak itu ya memang R-nya tinggi harus ya pemerintah. Camus mungkin memastikan Camus. Jadi PPK mengupload BOQ, tapi kemudian ketika penawaran penyedia ada yang koefisiennya berbeda, diterima nggak oleh kelompok kerja pemilihan? Ya boleh Cak, sepanjang pada saat diminta menjelaskan kan ya, ternyata bisa. Dan menurut konsultan perancang yang mendampingi Pokja, ternyata bisa koefisien ini memenuhi spek, nggak masalah. Artinya bukan wajib. Tapi jadi cuma memagari lah ya. Memagari. Tapi pengalaman saya selama ini kalau PPK sudah upload BOQ, penyedia itu terbantu. Tinggal ngisi harga saja, Cak Rangga. Ya memudahkan penyedia, memudahkan Pokja juga dalam melakukan evaluasi kewajaran harga, juga memudahkan PPK waktu tendernya menjadi cepat. Karena gini, Cak Rangga, barusan saya melakukan tender yang nawar 19 penyedia. Yang 80% itu urutan ke-14 sekarang ya. Jadi 1 sampai 13 itu semuanya di bawah 80. Lah lek kabeh koefisiennya beda, peok Cak. Iki kok gak lulus undang lagi. Waduh. Oke. Siap begitu Pak Muji. Ternyata bukan saklek Pak. Koefisiennya Pak. Ya, lanjut dulu lah. Oke. Siap. Pak Muji sedang menyiapkan sangga banding, Camus, mohon ditunggu. Harus pakai jaminan sangga banding loh. Ditujukan kepada moderator. Jaga Dudi.
Baik, kita kembali. Tuh kan jadi ada yang bertanya di chat kan, berarti boleh ya PPK upload BOQ. Nah, pada yang Cak Mus tadi sampaikan ya memang mengupload ya Cak Mus ya. Iya. BOQ-nya ya gitu. Ya, untuk mempermudah kerja Pokja pada saat evaluasi kewajaran harga. Siap, oke. Mempermudah penyedia juga dalam mempersiapkan dokumen penawaran harganya, kan gitu ya cara enggak? Oke. 1 menit lagi ini, gimana Pak Muji? Apakah ada pemberian waktu, perpanjangan waktu? Ya 2 pertanyaan lah, dijawablah. Banyak nih Pak peminatnya. Oke, dua pertanyaan. Kita ke yang raise hand dulu, ada Mbak Iswara Tias Mawening ya. Nah, silakan Mbak. Di unmute Mbak. Ya, terima kasih Pak kesempatannya. Saya Iswara dari BP2JK Jateng Pak. Menanyakan mengenai syarat di LDK yang tadi Pak tambahan untuk KSWP itu pasal yang tadi dicontohkan disisipkan di setelah poin 11. Nah itu kalau untuk ketentuan terhadap yang ber-KSO seperti apa Pak? Sebaiknya dicantumkan sebagai syarat terpenuhi semua di masing-masing atau bagaimana? Terus satu lagi mengenai syarat pengalaman 4 tahun terakhir Pak yang untuk kualifikasi kecil itu kan dibagi ada 2 ya Pak, di bawah 2,5 miliar sama yang di 2,5 miliar sampai 15 miliar. Itu memang untuk yang 2,5 miliar dan sampai 15 itu kan disyaratkan 1 tahun terakhir dengan bidang yang sama. Nah itu ini mungkin agak bertanya soal filosofinya ya Pak, yang dipersyaratkan di poin 8 itu kan untuk 4 tahun terakhir yang berdirinya lebih dari 3 tahun itu kan bahkan boleh pengalamannya boleh apapun ya Pak. Tapi kalau yang di syarat kualifikasi kecil itu malah disyaratkan sesuai bidangnya, itu boleh diberi penjelasan sedikit Pak? Atau memang seperti itu yang dikendaki? Ya itu aja Pak. Makasih ya. Baik, terima kasih Mbak Iswara dari Jawa Tengah Cak. Akhirnya antar kota antar provinsi Cak, nggak hanya Jawa Timur. Silakan Cak Mus, ada 2 pertanyaan ya. Bagaimana kalau KSO, syarat KSWP-nya? Iya. Mungkin Cak Mus pernah, penulisan di dokpelnya bagaimana? Kemudian yang kedua terkait filosofi pengalaman untuk yang baru berdiri kurang dari 3 tahun. Silakan Cak Mus. Ya, iya. Terima kasih Mbak. Siapa tadi Cak? Mbak Iswara ya? Iswara dari mana? Jawa Tengah. Alhamdulillah ini juga baru terpikir akhirnya bagi saya Cak. Selama ini ketentuan KSO kan terkait yang dulunya bahwa syarat-syarat pajak itu juga berlaku untuk semua anggota KSO ya Cak Rangga ya. Nah berarti Cak Rangga, krungu? Siap. Nah, memang sementara ini kami tuangkan di poin 12. Terima kasih masukannya Mbak Iswara. Ini juga baru terpikir bagi saya. Bagaimana jika peserta ber-KSO? Tentunya poin-poin evaluasi tentang peserta yang ber-KSO, poin KSWP tentunya ditambahkan ya Cak Rangga ya. Kalau ternyata KSWP itu dimasukkan ke poin 4 misalnya, berarti poin 4 itu menjadi salah satu evaluasi bagi anggota KSO. Prinsipnya baik penyedia lead firm, kalau KSO baik penyedia tunggal maupun KSO semuanya kan harus taat pajak ya Cak Rangga ya. Salah satunya KSWP. Ya. Terima kasih masukan Mbak Iswara, malah baru terpikir. Baik, di dokumen pemilihan akan kami pikirkan bahwa ketentuan tentang KSWP jika pesertanya ber-KSO juga tertuang di evaluasi KSO, Cak Rangga. Ya. Nah, itu terima kasih masukannya. Tambahkan di poin KSO ya, ditambahkan poin KSO juga tentunya evaluasinya. Yang dokumen dasar tadi kayaknya belum. Ini materi diskusi hari ini juga menambah inspirasi saya, Cak Rangga. Oh iya, belum terpikir kalau ber-KSO. Terus selanjutnya terkait filosofi. Memang saya ini sudah pernah berdiskusi sama Cak Rangga waktu ini ya ngajar kegiatan Pak Muji Santosa di Samarinda ya. Kayaknya memang nggak adil ya Cak Rangga ya. Kok nggak adil ya kayaknya ya. Perusahaan yang berdiri lebih dari 3 tahun memiliki pengalaman pekerjaan di konstruksi bidang apapun kan gitu ya. Tidak dibatasi satu bidang, tapi penyedia usaha kecil yang baru berdiri kurang dari 3 tahun, namun akan mengikuti tender antara nilai HPS 2,5 miliar sampai 15 miliar,
maka syaratnya harus memiliki minimal 1 pekerjaan pada bidang yang sama. Saya pernah diskusi panjang lebar sampai gebuk-gebukan guling waktu itu di kamar hotel di Samarinda. Filosofinya, ternyata kalau peserta tender berdiri lebih dari 3 tahun, kemungkinan besar itu sudah berpengalaman. Kan gitu ya cara enggak ya? Kemungkinan besar berpengalaman. Kenapa? Kalau sudah 4 tahun tidak memiliki pengalaman, ya tutup penai usahamu, kan gitu ya cara enggak ya? Kan itu artinya filosofinya berarti perusahaan yang berdiri lebih dari 3 tahun berarti anggap sudah berpengalaman. Kayaknya begitu ya filosofi yang membuat aturan. Walaupun kayaknya nggak adil, menurut saya dan Cak Rangga waktu itu sampai gebuk-gebukan guling nggak adil kayaknya. Nah, bagaimana kalau penyedia yang usaha yang berdiri kurang dari 3 tahun, perusaha kecil, akan mengikuti tender 2,5 sampai 15 miliar, harus memiliki pengalaman pekerjaan pada bidang yang sama. Prinsipnya supaya, kayaknya filosofinya, supaya awakmu cek penggolek pengalaman dulu, baru melok tender, kan gitu ya Cak Rangga ya. Sakjane lahanmu itu nengisore 2,5 miliar dulu kalau belum punya pengalaman. Tapi boleh ikut, harus punya pengalaman pada bidang yang sama. Misalnya arsitektur kan gitu ya Cak Rangga ya. Sipil misalkan kan gitu. Kalau sudah pengalaman di pekerjaan sipil, baru boleh kamu ikut tender di pekerjaan sipil. Kayaknya filosofinya begitu Mbak Iswara. Jadi prinsipnya pengalaman pekerjaan itu menjadi penting pada saat pelaksanaan pekerjaan konstruksi. Nah, yang berdiri lebih dari 3 tahun dianggap menurut filosofi yang membuat aturan kayaknya dianggap sudah banyak pengalaman. Soalnya tinggal setahun maneh lek gak duwe pengalaman, ya wis tewas kan gitu cara enggak ya. Tutupen botolmu kan gitu ya cara. Tutupen oplosanmu kan gitu ya. Oke, siap. Gimana Mbak Iswara? Iya Pak, terima kasih Pak. Ya, sama-sama ya, sepintas memang ya ramai juga kita diskusi ya Camus ya. Tapi regulasi sudah terbit dengan segala pertimbangannya. Prof Muklis biasanya yang mau menambahkan ya kalau terkait pengalaman. Sudah banyak makan asam garam juga Prof Muklis soalnya. Iya, sebagai mantan Pokja. Iya, tapi kadang-kadang kasinan juga kakek garam. Kenapa? Memang Prof, barangkali filosofisnya pernah diskusikan, Mas Muklis kan di sana sini. Gimana Cak Rangga? Lanjut dulu pengalaman perusahaan yang oke, siap. Oke, nanti di belakang kita tambahkan. Baik, satu lagi sesuai tadi instruksi dari Pak Muji, ada yang jauh ini ada Mbak Fitria Al-Katiri. Contoh dokumen pemilihan wis tak share ya. Di mana? Di dalam slide-nya kan? Loh bukan, di slide di chat. Aku share contoh dokumen pemilihan kayaknya. Ya, Mbak Fitria Al-Katiri silakan. Ya, makasih Pak atas kesempatannya. Saya dari Poltek Ternate, Maluku Utara, bagian timur Indonesia. Mau menanyakan Pak, untuk pekerjaan konstruksi di bawah 200 juta, dengan pekerjaan pengadaan dengan proses pengadaan langsung, di syarat petugasnya ada ahli ketiga. Apakah di persyaratan teknisnya membutuhkan dokumen RKK juga atau gimana Pak? Karena di dalam dokumen MDP-nya itu tidak ada syarat RKK Pak. Apakah ini pada saat kita membuat persyaratan teknis di LPSE-nya, apakah perlu dicentang juga untuk dokumen RKK-nya atau tidak perlu? Oke, siap. Baik, terima kasih Mbak Fitri Al-Katiri. Camus, pengadaan langsung pekerjaan konstruksi, apakah harus disyaratkan tugas ketiga karena tidak ada RKK? Prinsipnya gini, Cak, kalau di pengadaan langsung, itu kalau kan tidak ada dokumen RKK. Jadi, pada saat peserta itu mengikuti pengadaan langsung paket tersebut, itu cukup membuat pernyataan. Kan sudah ada itu di IKP, Cak Rangga, di pengadaan langsung. Ada
Jadi hanya pernyataan komitmen, pernyataan akan menyelenggarakan keselamatan konstruksi dan seterusnya. Itu hanya pernyataan. Tadi tidak membuat dokumen RKK. Nah, kalau pengadaan langsung di bawah 200 juta tentunya syaratnya bukan ahli kan ya Rangga ya. Jadi usaha kecil cukup petugas keselamatan konstruksi. Belum tentu 200 juta ini keselamatan konstruksinya kecil juga belum tentu juga. Kalau pekerjaan 200 juta topping, membuat topping suatu bangunan bisa jadi risiko keselamatannya besar. Cuman kalau menurut saya berarti cukup petugas keselamatan konstruksi dan SKT saja. Jadi cukup pelaksana dan petugas keselamatan konstruksi. Jadi untuk dokumen RKK memang tidak ada, hanya pernyataan-pernyataan aja Cak Rangga. Itu ada diatur di IKP pengadaan langsung. Itu ya Mbak Anu ya. Jadi cukup petugas keselamatan konstruksi bukan ahli. Tapi kalau memang risikonya ternyata menengah, ya harus ahli kan gitu. Sudah saya sampaikan tadi, kualifikasi usaha tidak selamanya berbanding lurus dengan risiko keselamatan konstruksinya kan gitu nggih. Kalau nilainya 200 juta, ternyata risiko keselamatan konstruksinya itu sedang, berarti yang mensyaratkan ahli kan gitu nggih. Tapi kalau 200 juta risiko keselamatan konstruksinya kecil ya cukup petugas keselamatan konstruksi saja. Karena harus diingat di Undang-Undang nomor 2 tahun 2017 tentang jasa konstruksi di pasal 88 pengenaan pidana itu dikenakan pada satu tangkap tangan, yang kedua jika terjadi meninggal dunia di lokasi pekerjaan konstruksi kan gitu ya Cak Rangga ya. Nah, jika PPK dan penyedia tidak mengendalikan identifikasi bahayanya, risikonya, maka bisa kena pidana sesuai Undang-Undang Jasa Konstruksi nomor 2 tahun 2017 di pasal 88. Itu ya Mbak, bukan ahli ya, tapi petugas kalau risikonya kecil. Baik. Berarti untuk yang di LPSE-nya itu udah nggak perlu ya Pak, kita nggak perlu nyentang, karena nanti dia hanya melihat langsung di IKP-nya ya? Iya, betul, di IKP. Jadi sudah dianggap menyatakan kan di EKP sudah diatur itu kan gitu ya. Ikut tender berarti sudah setuju dengan semua syarat-syarat yang ada di IKP kan begitu ya. Baik. Ya. Baik, terima kasih Pak. Oke, sama-sama Mbak Fitria. Pak Muji ada yang mau ditambahkan Pak? Cukup yang sampaikan Pak Mustafa tadi. Tapi mencermati hari ini antusias peserta tinggi sekali ini. Apakah materinya ataukah penampilan yang segar dari Pak Mustafa? Kita ucapkan terima kasih kepada Pak Mustafa untuk menyampaikan materi hari ini. Mudah-mudahan ini senantiasa bermanfaat, dan tampaknya untuk bahasan-bahasan seperti ini memang harus diulang berkali-kali ya. Karena ini selalu banyak yang diperhatikan ya. Oke, saya ucapkan terima kasih kepada Pak Mustafa, Pak Rangga, Pak Mulai, Bapak Ibu sekalian yang hadir dalam acara ini. Mudah-mudahan acara ini bermanfaat bagi kita semua. Wassalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Muji Santosa. Cak Mus, silakan. Mungkin sampean paham ya Cak Mus ya istilah closing statement gitu-gitu, ngerti lah ya? Enggak paham. Aku temen terus ya. Oh, berarti kata-kata penutup lah. Ojo kata-kata terakhir. Ojo kata-kata terakhir kan nggak enak bahasanya. Koyok-koyok nanti. Ya, kata-kata penutup untuk hari ini. Ya. Baik, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, materi yang saya sampaikan selama 45 menit dilanjut diskusi kurang lebih total 90 menit belum cukup ya Cak Rangga ya untuk memahami peraturan LKPP nomor 12 tahun 2021 khususnya tentang jasa konstruksi di lampiran 2. Penting bagi Bapak Ibu semua termasuk saya pribadi selaku pelaku pengadaan ya Cak Rangga ya istilahnya ya. Memahami aturan. Aturan tidak harus dihafalkan, tapi aturan ada di genggaman kita ya Cak Rangga. Ya, artinya dunia digital ini sudah memudahkan kita sedemikian mudahnya, nggih. Cukup searching ketemu. Artinya itu untuk aturan-aturan. Tapi untuk memahaminya, Bapak Ibu tidak cukup dengan kelas-kelas online seperti ini. Ikutlah komunitas-komunitas kan itu ya, cara komunitas-komunitas pengadaan. Ya, diskusi-diskusi juga kan itu nggih. Mudah-mudahan materi hari ini bermanfaat Cak Rangga. Kuncinya kita harus selalu belajar kan gitu ya Cak Rangga ya.
Belajar itu bisa dari mana saja, bisa dari siapa saja juga. Kuncinya belajar sampai kapanpun. Kan itu ya, Cak Rangga? Itu, Cak Rangga. Tapi yang pasti satu, Cak. Ya. Yang penting masalah itu bisa diselesaikan selama tidak ada korupsi. Kan ada solusi tapi tidak ada korupsi. Oh, apa, Cak, istilahnya, Cak? Udah, selalu ada solusi jika tidak ada korupsi, kan begitu ya. Iya. Baik. Terima kasih Cak Mustafa, Pak Muji Santosa. Teman-teman boleh beli aplaus ya untuk narasumber kita pada siang hari ini, aplaus virtual untuk Cak Mustafa atas apa yang sudah disampaikan. Ya, boleh jadi bagi sebagian yang hadir di sini rutinitas. Jadi apa yang disampaikan ya hal yang biasa gitu ya. Tapi ternyata bagi sebagian banyak orang, seperti yang Pak Muji Santosa sampaikan tadi, menjadi hal yang penting. Karena tataran teori dan praktek itu ada gap yang harus bisa dipenuhi melalui kegiatan-kegiatan seperti ini, bergabung dalam diskusi, kemudian dalam WA group, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita diskusikan pada siang sampai sore hari ini. Mengingatkan kembali untuk mengisi link post-test sekaligus presensi kehadiran yang sudah disampaikan di kolom chat. 10 menit setelah acara ini ditutup, maka linknya juga akan ditutup. Sertifikat bisa diunduh paling cepat 2 kali 24 jam melalui Bitly MS Sertifikatku. Sekali lagi, terima kasih rekan-rekan yang sudah hadir. Saya pribadi mohon maaf selaku moderator jika ada hal yang kurang berkenan. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan ya. Terutama kepada guru kita Pak Muji Santosa, Mas Muklis, narasumber kita Camus, mudah-mudahan senantiasa sehat, dan sampai jumpa di webinar Muji Santosa Training Consulting berikutnya. Minggu ini masih ada di tanggal berapa, Cak? Tanggal 7. Tanggal 7 Oktober 2021. Sekali lagi terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.